Pernahkah kamu merasakan satu hal yang aneh, namun sulit dijelaskan dengan logika? Rezeki seolah hampir menyentuh hidupmu. Peluang datang, jalan terbuka, harapan muncul. Namun tepat sebelum semuanya menjadi nyata, sesuatu menutupnya kembali. Bukan dengan suara keras, bukan dengan penolakan terang-terangan, tapi dengan cara yang sunyi, halus, dan nyaris tak terlihat. Dalam banyak tradisi kuno, kondisi ini tidak dianggap sebagai kebetulan. Ia bukan sekedar soal kurang usaha, kurang doa, atau kurang kecerdikan. Ada keyakinan lama yang mengatakan, rezeki memiliki kesadaran. Ia bergerak, mendekat, menjauh, bahkan bersembunyi. Bukan karena nasib semata, tetapi karena respons terhadap keadaan batin manusia. Bayangkan, rezeki seperti tamu agung yang mendekati rumahmu. Ia tidak memaksa masuk. Ia mengamati dari kejauhan. Ia memperhatikan getaran di dalam rumah itu, pikiran, sikap, dan suara batin penghuninya. Bila rumah itu penuh penolakan yang samar, kegelisahan yang dipendam, atau ketidakpuasan yang tak pernah disadari, sang tamu tidak akan mengetuk. Ia akan berbalik, tanpa drama, tanpa jejak. Video ini tidak akan berbicara tentang cara cepat menjadi kaya, ritual instan, atau janji-janji manis yang kosong. Yang akan kita telusuri adalah sesuatu yang jauh lebih halus, namun justru lebih menentukan. Sebuah sikap batin kecil yang sering dianggap sepele, tapi dalam kebijaksanaan esoterik dipercaya mampu menutup pintu rezeki dari dalam. Bahkan ketika dunia luar terlihat mendukung, kita akan menyelami akar spiritualnya, menyingkap mengapa banyak orang merasa sudah melakukan segalanya, namun tetap merasa terhenti di titik yang sama. Dan yang terpenting, kita akan mengungkap bagaimana proses ini bekerja, tanpa menyalahkan, tanpa menghakimi, hanya dengan kejujuran yang tenang. Jika selama ini kamu merasa rezeki seperti datang dan pergi sesuka hati, mungkin ini bukan tentang apa yang belum kamu lakukan. Mungkin ini tentang sesuatu yang tanpa sadar terus kamu lakukan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk hadir sepenuhnya di ruang ini. Tuliskan di kolom komentar, kamu sedang menyaksikan video ini dari kota mana? Bukan sekedar absen, tapi sebagai penanda bahwa kita sedang terhubung, melintasi jarak, waktu, dan latar kehidupan yang berbeda, namun dipertemukan oleh satu pencarian yang sama. Dalam kebijaksanaan kuno, pencarian tentang rezeki tidak pernah dipisahkan dari pembahasan tentang keadaan batin. Di berbagai peradaban, dari timur hingga barat, rezeki dipandang bukan hanya sebagai hasil kerja fisik, tetapi sebagai respon alam terhadap sikap jiwa. Dalam filsafat Tao kuno, dikenal konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Para Taois percaya bahwa ketika seseorang terlalu menekan aliran kehidupan dengan kehendak yang keras, aliran itu justru menyempit. Rezeki, menurut mereka, mengalir seperti air. Ia mencari ruang yang lapang, bukan tekanan yang tegang. Saat batin manusia dipenuhi ketidakpuasan tersembunyi, aliran itu berubah arah dengan sendirinya. Di tradisi sufistik, terdapat pemahaman halus bahwa rezeki bukan hanya apa yang datang, tetapi apa yang bersedia tinggal. Para sufi mengajarkan bahwa hati yang terus memprotes takdir, meski dalam diam, mengirim sinyal penolakan yang tidak kasat mata. Bukan karena Tuhan menahan, tetapi karena wadah di dalam diri sedang tertutup. Sementara itu, dalam naskah-naskah Vedanta dari India kuno, kehidupan dipandang sebagai cermin kesadaran. Apa yang berulang dalam hidup seseorang seringkali merupakan gema dari pola batin yang belum dikenali. Rezeki yang datang lalu pergi, kesempatan yang muncul lalu runtuh,
dianggap sebagai tanda adanya kontradiksi antara keinginan sadar dan sikap batin yang lebih dalam. Menariknya, semua tradisi ini, meski lahir di tempat dan zaman yang berbeda, bertemu pada satu pemahaman yang sama. Rezeki tidak pernah benar-benar ditolak dari luar. Ia menjauh karena ada sesuatu di dalam diri manusia yang, secara halus, belum siap menyambutnya. Pemahaman inilah yang akan menjadi fondasi kita untuk melangkah ke bagian berikutnya. Karena sebelum rezeki bisa mengalir dengan tenang, ada satu lapisan batin yang perlu dikenali. Bukan untuk diubah secara paksa, tetapi untuk disadari sepenuhnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan. Tidak perlu panjang, tidak perlu diatur secara teknis. Cukup satu tarikan napas yang membuat tubuhmu sedikit lebih rileks. Dan saat kamu menghembuskannya, izinkan perhatianmu kembali ke sini. Video ini tidak membutuhkan usaha keras untuk dipahami. Ia hanya membutuhkan kehadiran. Sekarang, mari kita masuk ke bagian praktisnya. Dalam banyak ajaran esoterik, ada satu prinsip yang jarang disampaikan secara langsung. Rezeki tidak merespons kata-kata. Ia merespons sikap batin yang berulang. Bukan apa yang kamu ucapkan sesekali, tetapi apa yang kamu izinkan tinggal lama di dalam dirimu. Praktik pertama bukanlah tindakan luar, melainkan pengamatan halus. Mulailah memperhatikan momen-momen kecil dalam hidupmu. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Bukan untuk mengoreksi, bukan untuk menghakimi, hanya mengamati. Apa reaksi pertamamu di dalam? Apakah ada desahan batin yang berkata, "Ya, beginilah hidupku"? Apakah ada rasa jengkel yang tidak diucapkan, tapi langsung diterima sebagai hal wajar? Atau perasaan lelah yang sudah terlalu akrab, sampai tidak lagi dipertanyakan? Dalam praktik spiritual kuno, ini disebut sebagai nada dasar batin. Frekuensi emosional yang terus menyala di balik kesadaran. Dan rezeki, seperti gema, mengikuti nada itu. Latihan kedua adalah menghentikan persetujuan batin. Ini bukan tentang berpikir positif atau menyangkal realitas. Ini tentang satu momen kesadaran kecil. Saat keluhan muncul di dalam hati, jangan langsung menyetujuinya. Tidak perlu dilawan, tidak perlu diubah. Cukup disadari, lalu dilepaskan tanpa diberi energi tambahan. Bayangkan keluhan itu seperti tamu yang datang tanpa undangan. Jika kamu menyapanya, ia akan duduk lama. Jika kamu biarkan lewat tanpa reaksi, ia akan pergi sendiri. Latihan ketiga adalah memberi ruang menerima. Banyak orang merasa sudah siap menerima rezeki, padahal batinnya masih tegang, masih mencurigai hidup, masih menunggu hal buruk berikutnya. Setiap hari, luangkan satu momen singkat, bahkan hanya beberapa detik, untuk berkata di dalam hati, "Aku tidak sedang menolak hidup hari ini." Kalimat ini bukan mantra. Ia adalah izin. Dan izin adalah bahasa yang paling dipahami oleh aliran rezeki. Jika di tengah praktik ini kamu merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan skeptis, itu wajar. Itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa kamu mulai menyentuh lapisan batin yang selama ini bekerja diam-diam. Tetaplah rileks. Tidak ada yang perlu dipercepat. Karena dalam kebijaksanaan lama, rezeki tidak datang kepada mereka yang tergesa, melainkan kepada mereka yang tidak lagi menutup pintu dari dalam. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin meminta satu hal kecil darimu. Jika bisa, duduklah dengan posisi yang lebih nyaman. Letakkan ponselmu dengan stabil. Dan untuk beberapa menit ke depan, biarkan pikiranmu tidak pergi kemana-mana. Tidak ada yang perlu kamu lakukan selain mendengarkan. Karena bagian ini bekerja paling baik saat kamu benar-benar hadir. Dalam kebijaksanaan esoterik,
Ada satu hukum halus yang jarang disadari manusia modern. Rezeki tidak pernah menutup dirinya secara tiba-tiba. Ia tidak pergi karena satu kesalahan besar. Ia menjauh perlahan, sebagai respons terhadap pola batin yang diulang tanpa disadari. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang melakukan hal itu? Bayangkan, sebuah jendela yang awalnya terbuka. Udara segar masuk, cahaya mengalir. Namun setiap kali angin dingin terasa sedikit tidak nyaman, jendela itu ditutup sedikit demi sedikit. Bukan ditutup rapat, hanya dikurangi celahnya. Begitulah cara rezeki bekerja. Ketika seseorang terus memelihara penolakan halus terhadap hidup, bukan dalam bentuk amarah besar, tapi dalam bentuk keluhan batin yang lembut, rezeki membaca sinyal itu sebagai belum aman untuk masuk sepenuhnya. Keluhan batin ini seringkali tidak terdengar seperti keluhan. Ia muncul sebagai kalimat yang tampak wajar. Ya, beginilah hidup. Sudahlah, jangan berharap terlalu banyak. Aku sudah terbiasa kekurangan. Kalimat-kalimat ini tidak terdengar negatif. Namun di tingkat energi, ia adalah kontrak tak sadar yang mengatakan, cukup sampai di sini saja. Sekarang, tetap fokus sebentar. Perhatikan tubuhmu saat mendengar ini. Apakah ada bagian yang terasa menegang? Atau justru ada rasa terkena, seolah sesuatu di dalam dirimu mengenali kebenaran ini? Itu bukan kebetulan. Dalam banyak ajaran kuno, diyakini bahwa rezeki tidak hanya menguji kemampuan seseorang untuk mendapat, tetapi juga kemampuan untuk membiarkan. Membiarkan sesuatu baik bertahan. Membiarkan kelimpahan tidak segera diusir oleh rasa tidak layak, takut kehilangan, atau kebiasaan mengeluh dalam diam. Ketika seseorang melakukan hal itu, yaitu terus-menerus menyetujui ketidakpuasan batin, rezeki mulai menutup dirinya dengan cara yang sangat halus. Uang datang, tapi cepat habis. Peluang muncul, tapi selalu ada hambatan terakhir. Bantuan datang, tapi tidak pernah tepat waktu. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cerminan. Sekarang, saya ingin kamu lebih fokus lagi. Bayangkan rezeki sebagai aliran air yang cerdas. Ia tidak akan mengalir deras ke wadah yang terus berkata, "Ini tidak cukup, ini tidak cukup." Bukan karena air itu kejam, tetapi karena wadah itu tidak memberi ruang aman untuk terisi. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira rezeki tertutup karena kurang usaha. Padahal, usaha mereka besar. Yang tertutup adalah izin batin. Dan izin batin tidak pernah diucapkan dengan suara. Ia dibentuk oleh kebiasaan kecil yang terus diulang. Menerima rasa kurang sebagai identitas, menganggap berat hidup sebagai sesuatu yang normal, dan mengira ketegangan batin adalah bagian dari kedewasaan. Tetaplah di sini. Jangan lompat ke kesimpulan. Bagian ini belum selesai. Karena pada paruh berikutnya, kita akan menyentuh lapisan yang lebih dalam tentang bagaimana sikap batin ini bisa diwariskan, diperkuat oleh pengalaman lama, dan mengapa banyak orang merasa rezeki selalu hampir, tapi tak pernah benar-benar menetap. Untuk sekarang, cukup sadari satu hal ini saja. Rezeki tidak pergi karena kamu kurang layak. Ia menjauh karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tanpa sadar terus berkata, "Jangan terlalu dekat." Tetaplah di sini. Jangan biarkan perhatianmu terpecah sekarang, karena bagian ini seringkali terlewat. Padahal justru disinilah akar terdalamnya berada. Jika pikiranmu mulai mengembara, tarik napas sekali lagi. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk kembali hadir. Apa yang akan kamu dengar bukan informasi biasa, melainkan cermin halus tentang sesuatu yang mungkin sudah lama bekerja di dalam dirimu. Dalam lapisan yang lebih dalam, rezeki tidak hanya merespons sikap batin saat ini, tetapi juga jejak emosional lama yang belum pernah disadari.
Banyak orang mengira keluhan batin muncul karena kondisi hidup yang berat. Padahal, dalam banyak kasus, kondisi hidup yang berat bertahan karena batin sudah lama terbiasa mengeluh. Disinilah kontradiksi itu muncul. Seseorang bisa tampak kuat di luar, rasional, bahkan spiritual. Namun di dalam, ia menyimpan satu keyakinan sunyi. Hidup memang tidak pernah benar-benar memihak. Keyakinan ini tidak selalu lahir dari pikiran sadar. Ia sering terbentuk dari pengalaman lama, kekecewaan yang tidak pernah diungkap, usaha yang pernah gagal dan dianggap sebagai bukti, atau masa-masa sulit yang terlalu lama ditahan sendirian. Tetap fokus sebentar. Bayangkan batinmu seperti tanah. Jika selama bertahun-tahun tanah itu ditanami narasi bertahan, cukup asal hidup, atau jangan berharap terlalu tinggi, maka ketika benih rezeki yang lebih besar datang, tanah itu tidak menolaknya secara kasar. Ia hanya tidak memberi nutrisi yang cukup. Inilah mengapa banyak orang mengalami pola yang sama berulang kali. Bukan karena takdir berputar di tempat, tetapi karena batin belum pernah diperbarui. Rezeki datang membawa kemungkinan baru, namun segera dilemahkan oleh suara lama yang berkata, "Ini pasti tidak lama." Dalam kebijaksanaan esoterik, suara ini dikenal sebagai penjaga batas lama. Ia tidak jahat. Ia hanya ingin melindungi dari kekecewaan. Masalahnya, perlindungan ini dibayar dengan satu harga. Rezeki tidak pernah benar-benar menetap. Sekarang, tetap bersama saya. Perhatikan satu hal penting. Rezeki menutup dirinya bukan karena kamu mengeluh sekali atau dua kali. Ia menutup diri ketika keluhan itu menjadi identitas. Ketika rasa kurang bukan lagi perasaan sementara, tapi cerita tentang diri sendiri. Ketika hidup berat bukan lagi fase, tapi keyakinan. Pada titik ini, rezeki mulai menjaga jarak. Bukan menjauh sepenuhnya, tapi cukup jauh untuk tidak mengganggu sistem lama yang sudah terbentuk di dalam diri. Dan inilah aspek yang jarang dibicarakan. Saat seseorang mulai berhenti mengeluh secara sadar, seringkali ia justru merasa hampa, seolah ada ruang kosong yang tidak biasa. Banyak yang mengira ini tanda ada yang salah, lalu kembali ke pola lama karena terasa lebih akrab. Padahal, ruang kosong itu adalah ruang menerima yang baru terbentuk. Tetap fokus. Jika kamu pernah merasa tidak nyaman ketika hidup terasa lebih tenang, lebih lapang, atau lebih mudah, itu bukan karena kamu tidak pantas. Itu karena batinmu belum terbiasa tidak menutup pintu. Rezeki, dalam kebijaksanaan lama, tidak datang untuk mengisi kekosongan yang diprotes. Ia datang untuk mengisi ruang yang dibiarkan terbuka tanpa perlawanan. Dan disinilah perubahan sebenarnya dimulai. Bukan saat kamu menuntut hidup berubah, tetapi saat kamu berhenti secara halus berkata, "Ini tidak cukup." Tetaplah di titik kesadaran ini, karena di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya dan melihat bagaimana satu pergeseran kecil dalam batin bisa mengubah cara rezeki mendekat, tinggal, dan bertumbuh dalam hidupmu. Sekarang izinkan kita berhenti sejenak. Bukan untuk menutup video ini dengan cepat, tetapi untuk membiarkan maknanya menetap. Kita telah menelusuri satu kebenaran yang jarang dibicarakan secara jujur, bahwa rezeki tidak selalu tertahan oleh dunia luar, oleh keadaan, atau oleh kurangnya usaha. Seringkali, ia menutup dirinya dengan tenang, sebagai respons terhadap sikap batin yang telah lama kita anggap biasa. Kita melihat bagaimana keluhan batin yang halus, persetujuan diam terhadap rasa kurang, dan kebiasaan menahan harapan demi menghindari kecewa, perlahan membentuk sebuah pesan tak terlihat. Bukan pesan yang diucapkan, melainkan yang dipancarkan. Dan alam, seperti cermin yang jujur, meresponsnya apa adanya. Yang penting untuk diingat, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Kesadaran bukanlah hukuman, ia adalah pintu. Saat kamu mulai menyadari pola batinmu, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru memperbaiki, disitulah sesuatu mulai melonggar. Rezeki tidak membutuhkan kamu menjadi orang lain.
Ia hanya membutuhkan satu hal sederhana, ruang yang tidak lagi menolaknya. Mungkin setelah video ini, hidupmu tidak langsung berubah secara dramatis. Dan itu tidak apa-apa. Perubahan yang sejati jarang datang dengan suara keras. Ia datang seperti fajar, perlahan, pasti, dan nyaris tak terasa. Sampai suatu hari kamu menyadari, sesuatu di dalam dirimu sudah tidak menutup diri seperti dulu. Biarkan pertanyaan ini tinggal bersamamu setelah video berakhir. Di bagian mana dari hidupku, aku masih berkata, cukup sampai di sini, tanpa sadar. Tidak untuk dijawab hari ini, cukup direnungkan. Jika kamu merasa pembahasan ini berbicara pada lapisan yang dalam, simpanlah ketenangan itu. Kembali ke video ini lain waktu. Dengarkan kembali saat batinmu siap. Karena kebijaksanaan semacam ini tidak bekerja dengan paksaan. Ia bekerja saat kita berhenti menolak. Dan ingat satu hal terakhir. Rezeki tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu pintu yang benar-benar terbuka. Terima kasih telah hadir sepenuhnya sampai akhir.